Jadi barat memang toho ya. Ada beberapa faktor lain mana asa bui mana ulu bahasa Batak asa menang pasir-pasir. Kita kan lahir di Pengaratoan kan, kayak gua ini sebenarnya agak Gua mana ada kosong gue ini Batak banget. Iya. Ada kawanku dibilang kalau misalnya di Jakarta anjing bet. Kalau di Medan ada kawanku bilang kimak bet. Dan adok salana mulu dicoba nah tapi pasir-pasir mulu tuh pe mana ilesengi tetap tong imana berbahasa Batak asa unang magot tong bahasa. Yang penting masih niat berbahasa Batak. Iya. Coba jelaskan dulu ya, kenapa kok jadi layak angkat video itu? Enggak, jadi masukku jadi seperti ini. Aku live di media sosial sementara penonton itu bukan cuma orang Batak semuanya. Jadi Roma ka penonton kon idoko maison ngomong apa sih Kak nggak mengerti. Orang di surat hidupku, orang rohan Tuhan, orang dini pikir woro, lau manda potona, muasama, tanding nanging dan rohati, la 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 Rumi Otino dari kota Gading Goib. Bondang Goib. Jadi omat tong lagu Batak nah tapi naso halak Batak tetap gudang mengede kon. Pasti. Salah satu lagu Tarsongon harus diladani. Wajib. Songoni. Nah tapi soal Batak pasti membutuh lebih kan? Ido. Nah tapi pasir-pasir. Songonau kan? Ale, beti jos. Enggak tahu. Tapi terlalu mengantuk. Terlalu malu. Tarung wir mersir gabdi. yang aku masuk di sini, yang dibilang dia itu benar. Karena aku dulu kan pengamen itu kan, pengamen di kapal peri. Tahu kalian kapal peri? Nggak tahu. Kampungan. Peri. Iya. Peri. Coba dulu nyanyikan dulu lagu ini. Tapi yang meminta ini kayak lagu orang Chinese pun banyak, orang-orang kayak orang-orang bukan orang Batak yang dari Jakarta ini. Masih ada orang-orang pendatang lau Merdellani. Yang satu lagi itu lagu andalanku itu kalau misalnya memang bukan Chinese Jakarta ya, tapi memang asli Chinese dari sana berkunjung ke Danau Toba itu lagu yang diminta orang itu pasti Asing Siso atau Siong. Iya. Lus. Ada suara-suara gitu. Suara-suara. Oke, nafte sama nih. Terbalik. Jadi Saro masuk topik tasonari. Tapi memang kan kalau nyanyi apalagi ya kita orang Nah, tapi Pangarato agak kan, berat, Pangarato pasir-pasir. kan, kita kan lahir di Pengaratoan kan. Kayak gua ini sebenarnya agak Mana ada kosong gue ini Batak banget. Iya. Batak gitu loh. mentang lah aku di Jakarta kan, jadi bahasa Indonesia kok katanya kan. Lagi mau tahu beri bank katanya kan. Ada kawanku dibilang kalau misalnya di Jakarta anjay bet. Anjir. Kalau di Medan ada kawanku bilang kimak bet. Ale, aku tong baru pe nataris ada na minggu na lewat matai. Jadi berbesuni semua kan alana lau
patorak ko detto, patorak kono kan dang na tu pol kalak Batak kan. Toranong dong aku bisikan-bisikan setan ya beri kan. Woi, langsung mulak ko na tabari berbahasa Batak, bayang bahasa Indonesia bayin iturin. Pas ngomong banget. Mulu aku pas lagi kuliah kan. Pas lagi kuliah kan dang pula malu dope marbahasa Batak aku kan. Jadi kan ada nggak memang dongan memang sian kuta kan. Ayo baru marbahasa Batak mau. Bakal pakai bahasa Batak lah kan. Tapi orang pasir-pasir dia bilang dia nadale don katanya kan. Berbahasa Indonesia mau enam sih. Iya. Yang lebih kecewanya kita ada bahasa Batak, dia bahasa Indonesia mengalusinya kan. Oh, sebenarnya yang Mau lo soho ni madok tu mana? Au dang lo emosi tu mana? Amulau, lo do putar tolor nesa. Down. Putar dulu nih, pamasuk kau narik tu kapan di luar guna, asiatur hoa, itu kan? Gawe mahano masuk mana tuh kamar 10 dulu. Gawe itu tong dalan dari dokun mana mar pasir-pasir kan. Gawe dalam mendokumar pasir-pasir. HP kurang do semen kan. Lo tahu kemarin. Oke, Sesuai dengan topik kita hari ini. Soalnya pendapat Kenapa intronya? Iya, sesuai sama topik kita le. Pendapat Akadongan terhadap orang Batak yang bahasa Bataknya marpasir-pasir. Nah, ini pendapatnya nih. Yang pertama dari Sopan Dumanurung. Yang salah itu ketika orang Batak malu berbahasa Batak, bila bahasa Bataknya kurang mago, monggo belajar lagi. Monggo. Belajar lagi. Jangan malu mencoba walaupun bersalah katanya. Monggo belajar. Monggo belajar maksudnya. Setuju. Wes, Dibilang lain ora tadi kan setuju. Wes ora apa lah. Baru-baru ini pun aku ngeliat ada viral video itu kan di TikTok tuh kalau nggak salah lihat kan. Ayo kita doberi bang, ada itu si. Oh iya, yang artisnya ID-nya kan. Medan itu bukan? ID-nya Opung Medan kan. Oh itu video yang mana orangnya? Yang Pingin mana itu orangnya? Pak masuk ke karung kan. Itu Berbahasa Batak gimana kan lo marah tundu maret ijo sigaret Marlboro ha no tunggu Marlboro nah itulah definisi orang Batak yang bilang ke sama aku dia lah manusianya yang kimak bet. Enggak, coba jelaskan dulu ya kenapa kok jadi layak angkat video itu. Enggak, jadi masukku jadi seperti ini. Aku live di media sosial sementara penonton itu bukan cuma orang Batak semuanya. Kan jadi datang dia berbahasa Batak loh inna. Kurang iso nak kalak Batak inna kan. Terus itu dah ngeri bang inna. Jadi Roma ka penonton kon ido koma iso ngomong apa sih Kak enggak mengerti. Udah. Ngomong apa sih Kak enggak mengerti. Roaming daripada aku menjudge dia, mending langsung ku kasih dia sebuah tutorial survei. Alani ho ngadi duwe parar pama do penjual bukan puasa dan. Usuk kumatong goreng sedia sadon risol. Bang, mana hepeng udah 200. Hah? Mana hepeng? Oh, lu mana hepeng 200. Hah? Hepeng. Oh, duit 200. Duit. Oh, duit. Sekalian do sigaret Marlboro. Sigaret. Marlboro. Oh iya, Bang. Ale, tetap mah ekspresi di mana? Sinis. Di pendokon di bayon naroan. Ajol maroneng bayon naran itu. Tapi jual mana buru menjalur sigaret kan, tapi dari di mana? Kayaknya dunai kan naroan. Bukan kita tidak mau berbahasa Batak guys. Bukannya tidak bisa juga. Iya, bukan tidak bisa. Tapi kita menyesuaikan tempat gitu dan alamat. Nanti aku kalau datang ke rumahmu pakai bahasa Inggris repot juga kan. Betul. Setuju. Oke, next berikutnya dari YC_Marbun. Kalau lahir dan tumbuh di daerah yang nggak menggunakan bahasa Batak dalam keseharian, maklum aja sih. Betul loh, toh donan boleh dimakluman, cuman kita sebagai halak Batak maju kan kaum milenial. Dan ngadok salana mulu dicoba tapi marpasir-pasir mulu tuh mana ilesengi, tetap tong imana berbahasa Batak, asa unang magot tong bahasa. Yang penting masih niat berbahasa Batak. Iya. Jadi mulu baru barang pasir-pasir balongku, akhirnya tom mau anak matur. Nah, lebih bagus. Benti darok mau bangun jam ke pasir tempat. Itu. Traktor sih. Next. Karena mau membangun rumah itu seng duluan. Anggung nggak diatur tukangnya tahu. Jangan aja le. Oke. Ini dari @simamora_rambe. Yang penting niat dan usahanya untuk belajar. Yang penting artinya tahu karena faktor lingkungan di sekitarnya kan berbeda. Makanya bicaranya pun jadi agak terbata-bata. Contoh aja,
kita kayak belajar bahasa Inggris, pasti juga kan ngomongnya berhenti dan kadang-kadang salah pengucapan kalimat. Betul. Ya betul. Benar nggak mau berbahasa Batak, lagi merasa berbahasa Inggris. Iyo. Oh, era si Prayoga mateng kan. Malah mana berbahasa Sunda. Gara-gara apa gak bisa bahasa Sunda? Ala di lingkungan anak Sunda. Berarti ala bisa karena Biasa. sang kata ratu. Oke, next. Jangan jelas. Dari Bo Caca, Bo underscore Caca. Bah, buta. Bum, udah Caca ya. Marica. Ada rasa sedih karena suatu saat mungkin bahasa Batak bisa hilang karena sudah tidak ada penuturnya. Setuju? Setuju. Saya sendiri masuk kategori pemakai yang marpasir-pasir karena mungkin sejak kecil tidak dibiasakan dalam percakapan sehari-hari. Secara umum bahasa sehari-hari saya paham saat dengar, tapi agak sulit ketika berada dalam percakapan aktif. Oi, bukan cuma Anda saja, Bu. Kalau dalam penulisan bukan dalam bentuk aksara Batak tapi ya saya mungkin bisa dikategorikan lumayan karena sejak kecil mengikuti ibadah HKBP, menyanyi dari buku ND dan membaca dari Biber. Tahun-tahun belakangan setelah merantau di Pulau Jawa, saya malah lebih sering menggunakan bahasa Batak dibandingkan dulu ketika saya kecil hingga dewasa masih tinggal di mana. Salut juga nih. Salut ya. Ya, tapi kemudian saya sadar kalau bukan saya dan sesama orang Batak yang menggunakan bahasa ini, siapa lagi? Kesadaran bahwa banyak bahasa daerah yang sudah mati karena tidak ada penuturnya lagi membuat saya tidak lagi merasa malu mengucapkannya, meski kadang bingung harus mencari padanan kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Batak. Betul. Omat tong, budang tong ka kaum milenial sonari. Jadi baratna tiki media di mana kan berbahasa Indonesia. Lai adong tong rasa sihol di mana lamar bahasa Batak dukun mangarato. Harusnya seperti ini si Tanopom. Asing musik pendapat nih Adi Boy Munte. Jika dia memang besar di perantauan dan tidak tahu bahasa Batak, tapi dia berusaha untuk berbahasa Batak walaupun marpasir-pasir, saya salut karena dia berusaha dan mau belajar. Tapi jika orang yang memang kesehariannya berbahasa Batak, merantau di jarak yang dekat, misalnya Lintong ni Huta, tu Medan. Tahu langsung share loh, Pak. Langsung share loh. Pas pulang kampung ngomong ngeli kali Lintong ini apa Aku sadam bayi. Ini di sini marpasir-pasir, Mon. Iya, betul. Jadi memang sangat unik. Jadi barat memang toho ya. Ada beberapa faktor lai mana asa bui mana ulu bahasa Batak asa menang marpasir-pasir. Jadi bulan gabe saksi. Yo lo jasa gabe saksi mana asa menang marpasir-pasir mana bahasa Batak. Ya deh Om. Dahuli raja nani. Doga besasi Di sasudenai Bulani doga besaksi Di sasudenai Tinggal orang Unang pasong buang Ay hola ko naman ang punaan. Pos marohami to, ay hola koro na punao silibine simpan. Hilang masuknya. Ya gini tidak tahu kita. Belum sepatah hilang mu. Nah, kalau udah si patah hilap. Si patah kahedan. Jangan Jona. Dari Hotma si Mare-Mare. Lagi ada masalah tuh keluarganya itu. Kenapa? Rame. Si Tompul gitu. Itu tombol, Bang. Baru masih tombol itu. Beda. Aduh, garing ini. Ya, sepertinya mencoba memberikan jokes kepada kaum anak muda, sementara dia punya jokes bapak-bapak. Pendapat saya terkait bahasa Batak yang marpasir-pasir itu suatu hal menarik bagiku. Kenapa? Karena itu kayak unik sekaligus lucu. Mungkin kosakatanya kurang, tapi dia berusaha tetap pakai bahasa Batak. Walaupun harus ada campuran bahasa Indonesianya. Kekurangan kosakata itu mungkin karena di zaman sekarang sejak kecil anak itu diajari pakai bahasa Indonesia. Setelah itulah sebabnya kosakata untuk bahasa Bataknya tidak begitu banyak. Oke nih. Baik sekali. Kayak Dora. Squidward. Namun dia berusaha menggunakan bahasa Batak walaupun marpasir-pasir.
Itu juga. Ini dia lagunya. Oh dia terinspirasi sama Siska Kok. Bukan. Kayaknya lucu dia kan. Dia pakai emot kan sekaligus lucu katanya. Aduh. Sekaligus lucu. Aduh. Dari Johnny_M_96. Sebenarnya inilah kekurangan kita yang ada di perantauan maupun yang ada di kita di apa nih yang di kita besar. Yang di kita besar gila kecil. Sepertinya ini ya. Wah ini surveinya beda Bapak. Konsep kita ini tentang Bapak, Yes. surveinya itu kalau tentang kesehatan dan apa sih boleh. Di perantau maupun yang ada di kita besar, orang tua kita dan kita tidak membiasakan diri untuk diri kita sendiri, kurang peka. Beda dengan suku Minangkabau, contohnya suku Palembang. Saya salut dengan mereka, dimanapun mereka berada, bahasa ibu mereka selalu Enggak, tunggu diajarkan. dulu. Beda dengan suku Minangkabau, suku Palembang maksudnya apa ini? Minangkabau dan Palembang kan dekat. Oh, Oke, Minangkabau dan iya. Palembang betul. Saya salut dengan mereka, dimanapun mereka berada, bahasa ibu mereka selalu diajarkan dan dipertahankan. Coba cari mereka yang ada di perantauan manapun di dunia ini, pasti mereka bisa bahasa ibu atau bahasa suku mereka sendiri. Karena di keluarga mereka bahasa ibu sangat dipegang teguh atau dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Coba, semoga kita dapat mencoba dan mencontoh mereka. Ale memang tohodon memang. Jadi, nang pola dau ita memereng suku Minangkabau do Palembang. Jawa Barat, Jawa Barat, ala suku. Kadang katanya gampang kali pindah ke bahasa Indonesia. Mungkin bisa jadi. Ale dak sa sude contoh maju ita Batak. Karo. Kadang ngata halak Karo betonggo halaki mulu pajupang gue mana sesama suku Karo berbahasa Karo do laki dan pola bela dan asing musong kita berbahasa Batak kita kan itu sudah coba bahasa mijo heran langsung bulu gue bertebar kan gitu. Memang teruji mental. Iya. Teruji mental. Makanya dibilang banyak itu kalau misalnya jadi pamalo-malohon katanya kalau kayak kata kawan-kawan Jadi serba salah tuh. Mau lo berbahasa Batak gitu ke pamal-malohon berbahasa Indonesia heral aduh ya kan. Menurutku tidak salah Bang, itu kata. Betul. Oke, kaget kalian. Pas kaget ada backsoundnya coba gak? Menurutku tidak salah Bang. kayak gitu kurang keren. Album biru. Salah lagi. Waduh. Oke. Oke, Itu back topik. topik. @isnin_john. Menurutku tidak salah Bang. Asal masih mau belajar dan tetap peduli dengan budaya Batak daripada tidak bisa sama sekali kan. Yang terpenting tetap ingat budaya leluhur. Setuju nih, setuju kan? Setuju. Pokoknya yang komennya setuju aku memang. Yang dia mendokter di mana peduli. Episode yang kemarin, yang tadi lu kemana? Budaya luhur. Oke, ini dari masukku biar apa auranya membacakan ini mas. Arisen Ginjal kalau Toru. Aku tidak setuju, Bang. Hai, hari ini saya ingin membacakan komentar dari Siom Oh, yang linting seduh. Linting daun, bukan itu? Petik. Oke, sekarang saya akan membacakan komentar dari si Ombing Nora. Beginilah isi dari komentarnya. Diajari nih, udang dicagi. Inilah dia, the real comment Marpasir. Diajari nih, udang dicagi. Dengan mengajari mereka yang masih Marpasir itu merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap kelestarian warisan budaya Batak. Mata kau si Umi Nora. Markai. Sembing. Jadi masuk mah. Tadi dia. Embus dong. Lapat diubang tuai tamu. Nanya lipe hari si anggo aloni. Embus dong. Ai boru bomindo. Nakatuneo macai
dah baru hombing. Pokoknya bedombing. Alana, ya doa. Pengalaman. Harus terima. Karena botok isi Allah. Oh iya. Parman. Iya. Next dari Olitia Paknatande. Konsekuensi dari orang Batak merantau adalah altikulturasi budaya dan perkawinan campur. Orang Batak yang merantau ke Jawa Tengah pasti anaknya akan medok. Yang merantau ke Jakarta pasti anaknya akan lugue. Yang merantau ke Manado pasti anaknya akan Pak kita pangana. Yang merantau ke Ambon anaknya akan beta ale. Beta kita meeting. Salah. Meeting apa? Yang merantau ke Papua anaknya akan mace. Gitu. Bahwa keturunan orang Batak di rantau harus tetap diajarkan adat, itu benar. Tetapi mereka yang cenderung berpembawaan sesuai tempat besarnya dan itu nggak ada yang salah. Orang Batak yang kawin campur pun nggak ada yang salah. Kalau mau tetap pure Batak ya orang Batak tetap tinggal saja di tanah Batak. Istilah Batak Dalle pun menurut saya sudah nggak tepat lagi. Karena anak-anak orang Batak yang lahir di perantauan memang rata-rata Dalle, Mimin. Batak Via Media pun kalau lahir dan besar di Bali akan disapa dengan Bli. Taslah kita. Yes. Beli apa bang? Bali. Bali. Jadi Ini mungkin kering 200 nih mau. jadi mungkin tahu dong ada kondisi. Berarti Olitia kalau Paknatande. beli kalau Sonari kan mau beli musik kan? Dari berarti potong-potongin orang mau. ada ini situs beli berarti dari Bali itu blibli.com. Wah. Sponsor. Kreatif ya Bun ya. Wah, parah. Wah, kau nanti dipantau kau kan? Dipantau beli baru kau mengurung diri lah kau beli. Datang orang Bali panik masa enggak? Aduh, oke. Jadi sebelum info kata bicara, mari tema cita cek atau ngapres. Malah rohaki malah adeki lao marnia pangalau mitua ademu baolong miroha sama itu kami buang miroha puasa dia kami buang miroha bunga malala tete. Malala tong mau lo dokon mar pasir-pasir lo udah malala hati-hati bang. Gitu kan pas tuh kan. yes Acur apa lagi nih Acur itu. Oke, sepertinya biar aku dulu memberikan ini biar lebih semangat penonton. Selain kami membacakan komen-komen daripada teman-teman semuanya di zone kami membacakan Son arong buat Tuhan palu edi ngoluku naso tarlohian jadi ama argana Tuhan mulu saya diraju baslikan basam jaloma Tuhan saya wasmaroa. Pokoknya kalau aku yang membuka acara ini, riba. Gue Batak banget. Banget. Oke, selain tadi kami membacakan komen-komen dan respon-respon pendapat dari teman-teman, kami tidak akan lupa memberikan itu info Batak Bicara. Dan inilah sebuah info kepada teman-teman, semoga berguna. Kalau tidak berguna ya bodoh amat. 5 bumbu atau rempah-rempah ciri khas pada makanan Batak. Dari pasir-pasir. Apakah itu? Iya, makan Batak supaya nggak mar pasir. Iya. Karena makanan Batak itu kadang ada yang mar pasir-pasir memang. Rasanya. Ya, kadang aku pas lagi makan kan kalau di rumah kan, taunya ada pasir itu kena sakit kali. Berarti pas menggiling cabai.
Lo takut juga. Yang kau makan itu beras bansos. Makanya jangan kau makan sama kaling sardennya. Oke, yang pertama itu ini andalan semuanya. Andaliman. Andaliman atau itir-itir adalah bumbu masak khas Batak yang terkenal di khususnya Asia yang berasal dari kulit luar buah beberapa jenis tumbuhan anggota marga Xanthoxylum. Xanthoxylum. Soalnya mau lo dapat dari awal lah aku membaca. Biasanya aku orangnya cepat ngapa, tapi sekali ini aku susah konek. Aku baca sekali lagi ya. Andaliman atau itir-itir adalah bumbu masak khas Batak yang terkenal khususnya Asia yang berasal dari kulit luar buah beberapa jenis tumbuhan anggota udah berarti Xanthoxylum. Bumbu ini di Indonesia hanya dikenal untuk masakan Batak sehingga dikenal orang luar daerah ini sebagai merica Batak. Merica Batak. Memang ini terkenal kali nih andaliman Iya. ini. Sampai ke luar negeri pun terkenal. Karena ada temannya juga andaliman ini, Lai. Dia salah satu aktor dari Jepang kalau nggak salah. Andila. Kau lagi bupati pancing emosi. Andila. Udah guk nanti. Tapi aku kayak baru tahu, tunggu dulu. Merica itu mentahannya dari andaliman. Bukan, kalau mentah dia udah masak. Hah? Kalau mentah dia berarti belum masak. Enggak aku serius ini masalahnya. Biar tahu juga aku kan. Sejenis jeruk-jerukan lah sama lah. Oh, jerukan itu saya. Andaliman segini, Bapak. Jenisnya jeruk ya, kecil kan. Jeruk itu kadang ada yang besar, ada yang kecil. Namanya met. Tapi mana next? Pas lo main jeruk. Nomor 2. Asam jungga ataupun jeruk jungga. Jeruk jungga ini disebut lagi kan? Memang iya. dengan nama Memang asam. Asing ngobrolin emosi. Memang iya, kan asam kan. Oke. Lu mendingan ngantuk. Oke, next. Asam jungga atau jeruk jungga disebut juga dengan nama ute. Ute jungga ataupun asam jungga ini Kurang jenis coba motor Ute malau. Dada sian. Ute malau gitu. Oh itu. Memang iya. Hanya saja jeruk jungga lebih asam, aromanya juga lebih harum dibandingkan jeruk nipis. Jika kulitnya dikupas, bagian dalamnya merupakan jeruk keprok namun warna buahnya lebih pucat. Ini ada lagunya ini. Apa, Bang? Junggalau, Besok kita 3 jam teater lagi deh ya. Junggalau. Lagi jeruk nih. Junggalau. 3. Rias tanaman. Rias atau di daerah lain lebih dikenal dengan nama kecombrang, kantan atau honje. Oh iya. Adalah tanaman yang mirip jahe atau lengkuas dengan tinggi mencapai 5 mili. 5 meter. Oh 5 meter. M doang soalnya. M doang tuh meter, gak? Sejak kapan yang jadi milimeter? Oh 5 mili ya? Sabarkan aku Tuhan, temanku sedang gila. Ih, sabarkan Aku Tuhan, dia bukan milikku. biarkan waktu. Oke, next lah. Next. Bunga, buah, serta bijinya dimanfaatkan sebagai bumbu, penyedap masakan dan bahan sayuran. Tanaman ini sering dibuat sebagai bumbu arsi ikan mas dan sambal. Sambal rias merupakan sambal khas masyarakat Batak Toba. Memang enak kalau ada rias nih kalau ikan Wow, apalagi muli arsik. Ikan arsik. Bisanya aku makan 3 kali tambu cuma gara-gara ada riasnya Sambal ikannya rias. udah hilang. Iya kan? Kalau ini dahannya terus. Apalagi kan misalnya ikan Lagi mas itu bawana. udah sampai besok pagi kan digoreng Iya. lagi. Mantap kali itu memang. Nggak melih butuh aku. Lanjut, asam gelugur. Asam gelugur. Asam gelugur adalah pohon penghasil asam potong atau asam keping. Asam potong diperoleh dari irisan buah asam gelugur yang dikeringkan dengan cara Siapa yang bilang asam gelugur buahnya stroberi? Adalah pohon penghasil asam. Namanya juga asam gelugur. Astagfirullahaladzim. asam potong dimanfaatkan untuk bumbu masak. Ya iyalah.
Apalagi bagi masyarakat Toba, asam ini dipakai juga sebagai bumbu arsik. Selain itu, asam gelugur juga dipakai sebagai bahan perasa minuman, bahan dasar pengobatan, dan bahan dasar kosmetik. Kosmetik baru tahu. Wah, ini bahaya nih asam gelugur ini. Kalau datang hujan harus ngumpet kita nih. Oh, itu silam. Itu silam. Lenggur. Longgur. Kalau ini apa tuh? Dagur. Banyak juga. Kenapa gak? Dibuat kosmetik gak? Hah? Kan ini kan info dari ini. Kenapa kok dibuat kosmetik ini? Asam gelugur. Bunuh teman. Anu dibuli Enggak, masak kita perlu riset juga ini asam gelugur dasar kosmetik. Next. Nah, terakhir bawang batak. Wah, ini paling enak ini. Bawang Ini batak. paling enak nih. Jangan. Bawang Batak memang banyak ditemukan pada masakan-masakan khas Batak. Salah satunya adalah arsik. Karena itulah disebut dengan istilah bawang Batak, padahal bawang Batak ini banyak digunakan di makanan-makanan daerah lain. Contohnya di Bogor. Di daerah Bogor terkenal sekali dengan asinan Bogornya. Dia pakai bawang Batak. Di dalam asinan tersebut kamu juga dapat menemukan bawang Batak di sana karena rasa dan aroma bawang Batak yang sedap. Bawang Batak juga sering disebut acar, termasuk sebagai bahan campuran asinan. Aku mau memberikan pertanyaan ngehe dulu kayak netizen Instagram itu. Apa kan. tuh? Kak, apakah bawang Batak kalau dibawa ke Manado dia jadi bawang Manado? Enggak. Apakah bawang Batak ini berteman dengan bawang putih? Ya. Sedikit. Sepertinya kita harus Berarti Jangan lari bawang, dia. bawang Batak ini nggak cocok sama bawang merah, berantem terus kayak. Berantem. Tapi mak, nggak ragam sudah bahasa tau nggak ragam songonet dia. Beragam-ragam ruang cita-cita hidup manusia. Hey, masing-masing doa kau bagi doa tidak baru cuma. Amor-amor agaveo nasanga bonito di lulina deba. Zina deba asal matar barita doa matahari. Anggodia untuk ngasing do sita-sita asing pangido aku. Man sayang baru na pola manisa amu saeriau. Sa sudera ugo arida isa utiau. Akan sampai jumpa dari sosial media. Orang yang kami bicara